أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, setiap kali ibu hadir dalam kajian ini atau kajian seperti ini, jangan lupa berdoa agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena tidak semua ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi jalan surga. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu akan menjadi jalan neraka. Makanya Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu dinamakan bermanfaat dengan beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, ilmu dinamakan bermanfaat apabila rasa takut kepada Allah semakin bertambah. Bertahun-tahun keluar masuk majelis ilmu, kalau ternyata rasa takut kepada Allah tidak bertambah, berarti bertahun-tahun ilmu yang dipelajari bukan ilmu yang bermanfaat. Karena tujuan ilmu yang pertama dan utama agar di dalam hati ini tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut dalam arti tidak berani. Tidak berani maksiat, tidak berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu bermanfaat yang pertama. Ilmu bermanfaat yang kedua, semakin mengenali kekurangan dan aib-aib diri.
Jadi semakin banyak belajar, semakin dalam mengkaji, mestinya kita semakin melihat kejahatan-kejahatan kita. Kita semakin sadar dengan aib-aib kita. Kita semakin melihat kekurangan-kekurangan kita. Ini tujuan ilmu yang kedua. Agar kita mengenal diri. Mengenal kejahatan kita, mengenal aib-aib kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bermanfaat yang ketiga, semakin mengenali musuh. Gak mungkin Anda dan saya jatuh kepada satu dosa kecuali karena diseret oleh musuh. Dan ilmu yang bermanfaat itu membuat kita semakin mengenal musuh. Karena musuh satu orang boleh jadi berbeda dengan musuh yang lain. Atau mungkin musuh kita sama, tetapi siasat musuh itu yang berbeda. Musuh kita ada dua macam. Pertama, musuh yang nyata. Yang kedua adalah musuh yang menyamar. Musuh yang nyata adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dan musuh yang menyamar, yang pertama adalah dunia. Yang kedua adalah manusia. Bahkan kata Allah, kadang-kadang pasanganmu, anak-anakmu adalah musuhmu. Musuh menyamar yang ketiga adalah diri sendiri yang bernama hawa nafsu. Ilmu bermanfaat yang keempat, semakin zuhud terhadap dunia. Dan semakin rindu terhadap akhirat. Jadi kalau telah lama belajar, namun rakus dunia tidak juga berkurang, ilmu yang dipelajari itu bagaikan sampah. Dia tidak memberikan Anda manfaat. Karena ilmu yang benar-benar bermanfaat akan memberikan Anda sikap zuhud terhadap dunia. Sikap zuhud di mana serakah Anda benar-benar hilang. Seiring dengan munculnya zuhud Anda terhadap dunia, maka muncul pula rindu Anda terhadap akhirat. Nah, ibu yang saya hormati, apabila empat hal ini ada dalam diri kita, berarti memang ilmu yang telah kita pelajari selama ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ibu tidak melihat empat hal ini ada dalam diri ibu, waspadalah. Ilmu yang selama ini dipelajari akan menjadi tuntutan Allah di akhirat. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembicaraan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji bukan karena faktor A, faktor B dan faktor C. Tapi karena memang Allah itu terpuji. Berbeda dengan manusia. Manusia dipuji karena ada faktor tertentu. Sehingga apabila faktor itu hilang, pujian itu pun hilang. Seorang artis misalnya dipuji karena wajahnya yang indah. Tapi begitu wajah indah itu hanyut dengan usia, pujian pun hilang. Jadi semua manusia dipuji karena adanya faktor, karena adanya sebab.
Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah terpuji dengan dan tanpa faktor. Maka saat tidak ada yang memuji Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tetap terpuji. Langit dan isinya, bumi dan penghuninya nanti akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Apakah saat itu Allah terpuji? Jawabannya, Allah terpuji dengan dirinya, bukan dengan orang lain dan faktor lain. Menutup pembahasan kita tentang memuji atau Allah Al-Hamid Maha Terpuji, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa ada satu ibadah yang bernama ubudiyatul hamd. Ibadah memuji Allah. Jadi pujian Anda kepada Allah adalah satu ibadah yang sangat agung. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan, apabila 4 hal berikut ini bisa Anda miliki, berarti Anda telah beribadah kepada Allah dengan memuji. Ibadatul hamd, ibadah memuji. Yang pertama, ketika Anda telah melihat segala kebaikan ada pada Allah dan segala keburukan tidak ada pada Allah. Ini ibadah pujian yang pertama. Segala kebaikan ada pada Allah tanpa batas. Dan segala keburukan sama sekali tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Apakah Anda telah melihat 2 hal ini? Saat Anda melihat Allah, mengkaji tentang Allah, ternyata Anda nggak temukan satupun kekurangan dan keburukan. Semakin Anda mengkaji dan mengenali Allah, justru Anda hanya melihat Allah itu adalah kebaikan yang nggak ada batas sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang dinamakan telah menegakkan ibadah memuji apabila ia telah melihat bahwa pujiannya kepada Allah adalah nikmat. Saat saya memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, atau ketika saya memuji Allah dengan subhanallah, atau ketika saya memuji Allah dengan Allahu Akbar, itu yang saya hormati, pujian untuk Allah. Setiap nama Allah adalah pujian. Jadi pujian untuk Allah tidak hanya satu kata, alhamdulillah. Tapi semua nama Allah, sanjungan untuk Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, sampai akhir. Ibnu Qayyim berkata, ibadah memuji nomor 2, kata beliau, ketika Anda telah melihat pujian Anda kepada Allah adalah nikmat Allah kepada Anda. Pujian Anda kepada Allah adalah nikmat yang Allah jatuhkan kepada Anda. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ibadah memuji nomor 3 adalah syuhuduhu li'ajzihi. Kesadaran Anda bahwa Anda nggak mampu memuji Allah sesuai dengan Allah. Allah adalah satu hakikat yang maha sempurna. Pujian hamba yang sangat lemah ini adalah pujian yang sangat lemah. Dari hamba yang lemah, tidak mungkin ada pujian yang sempurna. Tapi pujian dari seorang hamba adalah pujian yang lemah sesuai dengan lemahnya seorang hamba. Jadi betapapun Anda telah melipat gandakan kemampuan memuji Allah Azza wa Jalla, tetap saja Anda tidak memuji Allah sesuai dengan Allah.
Maka yang ketiga kata Ibnu Qayyim, lihatlah pujianmu kepada Allah Azza wa Jalla, pujian yang tidak lepas dari kelemahan, sehingga pujian itu sangat jauh dari kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, seseorang dinamakan telah beribadah kepada Allah dengan ibadah pujian apabila pujian kepada Allah lahir datang dari kejujuran hati untuk segala keadaan. Sementara pujian Anda kepada Allah hanya datang dalam keadaan baik dan tidak muncul dalam keadaan buruk, Anda belum beribadah kepada Allah dengan ibadah memuji. Karena ibadah memuji yang keempat, bahwa pujian Anda untuk Allah Azza wa Jalla muncul saat Anda dalam keadaan baik dan muncul pula saat Anda dalam keadaan buruk. Dalam keadaan baik, muncullah pujian-pujian kepada Allah. Dalam keadaan buruk, pujian-pujian itu pun tidak hilang, bahkan berkurang pun tidak. Dalam keadaan sehat, memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan sakit, pujian itu pun tidak hilang untuk Allah Azza wa Jalla. Ibu yang saya hormati, satu rahasia besar, orang-orang yang doanya selalu didengar Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang hidup penuh pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak pernah mencela dan menyalahkan Allah dalam segala hal. Tapi sebaliknya, dalam segala hal mereka penuh puji kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ada uang, mereka memuji Allah. Saat terlilit hutang, mereka pun memuji Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan sakit, mereka memuji Allah. Dalam keadaan sehat, mereka memuji Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak pernah ada kata menyalahkan Allah. Mereka memuji Allah Azza wa Jalla di saat tersenyum, dan mereka pun memuji Allah saat mereka menangis. Orang-orang yang penuh puji kepada Allah seperti ini, doa-doanya di depan Allah tidak akan tertolak. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perhatikan 4 hal ini. Inilah rukun satu ibadah yang bernama ibadah memuji. Ibadah memuji rukun yang pertama, bahwa Anda melihat Allah sehingga Anda hanya melihat kebaikan dan tidak melihat keburukan pada Allah. Anda hanya melihat kebaikan dan tidak melihat kesalahan pada Allah. Ini rukun yang pertama. Rukun ibadah memuji yang kedua, bahwa Anda melihat pujian Anda kepada Allah adalah nikmat Allah kepada Anda. Karena sebagian orang saat dia memuji Allah, dia merasa bahwa pujianku kepada Allah karena aku baik. Karena aku orang yang saleh, karena aku yang telah mengenal Allah, maka aku memuji Allah. Ini salah. Sebanyak apapun Anda telah memuji Allah, sadari pujian-pujian Anda kepada Allah adalah pemberian Allah kepada Anda. Yang ketiga, ibadah memuji, rukun yang ketiga, ketika Anda sadar bahwa pujian semaksimal apapun yang Anda lakukan tetap saja itu sangat jauh dari hakikat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu maha besar, begitu maha sempurna, seorang hamba dalam pujian-pujiannya penuh dengan kekurangan, kesalahan, keterbatasan. Subhanallahil azim. Seandainya kejujuran ini, ya, dengan kejujuran ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, kita akan melihat nggak ada kebaikan kita yang layak untuk Allah. Saya ulangi, seandainya Anda tahu betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, betapa maha besarnya Allah Azza wa Jalla, seandainya Anda lihat keagungan, kemahabesaran Allah Azza wa Jalla, demi Allah Anda nggak akan menemukan satupun kebaikan Anda yang layak untuk Allah.
Salat malam Anda tadi malam, apakah itu layak untuk Allah? Di titik Anda mengatakan salatku layak untuk Allah, berarti Anda enggak mengenal Allah. Sehingga Allah menerima salat kita bukan karena memang layak untuk Allah, tapi karena Allah Maha Penyayang. Sehingga ketika Allah menerima tilawah kita, zikir kita, bukan karena memang tilawah ini telah layak untuk Allah, tapi Allah menerimanya murni karena Allah Maha Penyayang. Ibu-ibu, tidak usah ujub di depan Allah Azza wa Jalla. Kebaikanku layak untuk Allah. Salatku telah pantas untuk Allah. Sekali lagi, seorang manusia yang melihat kelemahan dan kekurangan diri di satu sisi, di sisi lain melihat kesempurnaan, keagungan dan kemahabesaran Allah, maka orang seperti ini akan berkesimpulan, tak ada kebaikanku yang betul-betul layak untuk Allah. Kalau kemudian Allah menerimanya, bukan karena memang layak, tapi karena Allah itu Maha Penyayang. Yang terakhir ibu sekalian, kita dinamakan telah beribadah kepada Allah dengan ibadah memuji ketika pujian untuk Allah datang muncul dalam segala keadaan. Datang dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik, kita memuji Allah. Dalam keadaan buruk, pujian itu pun tidak hilang. Subhanallah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, pemberian Allah kepada seorang manusia melalui ujian jauh lebih banyak daripada pemberian Allah tanpa ujian. Saya ulangi, pemberian Allah kepada seorang hamba melalui ujian jauh lebih banyak daripada pemberian Allah tanpa ujian. Makanya terpuji Allah dalam ujian-ujian kita. Karena dalam ujian ini Allah akan membuka pintu nikmat yang sangat banyak, melebihi banyaknya pintu nikmat dalam keadaan tidak ujian. Itu sebabnya kaum salafus saleh melihat ujian lalu mereka bergembira. Karena mereka sadar bahwa ketika Allah kirimkan satu ujian berarti Allah akan membukakan pintu nikmat yang sangat banyak. Allah uji Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, dan melalui ujian ini Allah pun melabeli, menamai dan menggelari Ibrahim dengan Khalilullah. Anda lihat dalam kisah para nabi-nabi, tidak pernah Allah menguji mereka, melainkan di balik ujian ini ada pemberian yang sangat luar biasa. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, kajian kita hari ini insyaallah taala memasuki pembahasan nama Allah yang ke-21. Nama Allah yang ke-21 yaitu Al-Majid. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Halaman berapa itu? Baik. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam terjemahan Departemen Agama, Al-Majid diartikan dengan yang maha mulia. Diartikan dengan maha mulia. Tapi benarkah Al-Majid itu maha mulia? Iya, benar mulia. Tapi maha mulia itu arti yang sangat umum. Maha mulia itu arti yang sangat luas. Nah, adapun arti Al-Majid yang lebih definitif, yang lebih khusus, insya Allah akan kita jelaskan nanti. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Majid sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Yang pertama
dalam surat Hud ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu Hamidum Majid. Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, Majid lagi Maha mulia. Ayat yang kedua menyebutkan nama Allah Al-Majid adalah surat Al-Buruj ayat 14 dan ayat 15. Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid pada ayat yang ke-15 itu memiliki dua qiraah. Apabila Anda membacakannya dengan dhammah, berarti dia adalah Asmaul Husna. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majidu fa. Itu. Majidu Anda baca dengan dhammah, berarti dia adalah Asmaul Husna. Tapi kalau Anda baca dengan kasrah, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Majidi fa'alun lima yurid. Kalau Anda bacakan dengan al-majidi, berarti dia adalah kata sifat untuk arasy. Maka artinya adalah dzul arsyil majidi, yang maha memiliki arasy yang mulia. Kalau didommahkan, dzul arsyil majidu, yang maha memiliki arasy lagi maha mulia. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, agar kita lebih memahami Hamidum Majid pada ayat 73 dalam surat Hud, ada baiknya kita mundur mengkaji ayat itu mulai dari ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanith. Artinya sungguh telah datang utusan kami kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kegembiraan. Utusan-utusan Allah yaitu malaikat mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanidh. Hanya sebentar saja Nabi Ibrahim berbicara dengan tamu, kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan makanan berupa daging anak sapi yang dipanggang. Setelah itu Nabi Ibrahim mempersilahkan makan. Ibrahim sendiri alaihi salam makan. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam selesai makan dan ia melihat hidangan di hadapan kedua tamu, ternyata tidak kurang sedikit pun. Allah berfirman, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Melihat makanan sama sekali tidak disentuh oleh tamu, Nabi Ibrahim pun ketakutan. Ini siapa tamu ini? Kenapa makanan tidak disentuh? Kedua tamu melihat ketakutan di wajah Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, qalu la takhaf. Wahai Ibrahim, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kedatangan kami kali ini adalah untuk menghancurkan umat Nabi Lut nanti malam. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Istri Ibrahim alaihi salam yaitu Sarah mendengarkan pernyataan kedua tamu bahwa nanti malam umat Nabi Lut akan dihancurkan.
maka Sarah tertawa. Sarah radhiyallahu anha bahagia. Bahagia dengan kehancuran penghuni kota Sadum. Masyarakat dengan kelainan yang sangat keji. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka akan dihancurkan malam ini. Sarah radhiyallahu anhu tertawa puas. Fabasyarnaha bi Ishaq. Setelah Sarah tertawa, kedua malaikat memberi kabar gembira, wahai Sarah, kau akan hamil seorang anak yang bernama Ishaq. Dan setelah Ishak, kau akan punya cucu yang bernama Yakub. Padahal saat itu Nabi Ibrahim kakek tua. Dan Sarah radhiyallahu anha nenek tua juga. Qalat, mendengarkan berita tersebut, Sarah radhiyallahu anha setengah membantah. Apa kata Sarah? Qalat, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Kata Sarah radhiyallahu anha, bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak? Aku seorang nenek dan suamiku pun seorang kakek. Inna hadza la syai'un ajib. Ini aneh sekali, rasa-rasanya tidak mungkin. Terhadap rasa tak mungkin Sarah radhiyallahu anha, malaikat menjawab, qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Qalu ata'jabina min amrillah. Wahai Sarah, apakah engkau merasa aneh? Apakah ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla? Allah mampu segala-galanya, jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat dan keberkahan Allah tercurah untuk kalian wahai ahlal bait. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah hamid, maha terpuji. Majidun, lagi maha pemurah. Ibu sekalian perhatikan, Majid dalam ayat ini artinya pemurah. Majid dalam artinya adalah pemurah. Nah, lebih dalam, kalau bahasa kita pemurah itu kan pemberi ya. Orang yang pemurah itu adalah orang yang selalu memberi. Nah, coba kaji lebih dalam lagi, bahwa Majid, Allah Maha Pemurah, dalam hubungannya dengan sebuah pemberian yang sesungguhnya tidak lagi masuk akal. Seorang nenek akan hamil dan melahirkan, itu sudah tidak masuk akal. Itu sudah tidak logis lagi. Namun, dalam situasi yang tidak logis ini tetap Allah memberikan satu pemberian. Nah, ibu yang saya hormati, oleh sebab itu Majid artinya al-wasi'ul karam. Kata Imam Al-Khattabi seperti itu. Al-Majid artinya adalah yang maha luas pemberian-pemberiannya. Pemurah dalam arti maha luas pemberiannya. Pemberian Allah luas. Karena pemberian Allah itu tidak hanya dalam situasi-situasi yang logis, tapi pemberian Allah itu pun datang dalam jumlah yang tak terhitung, dalam situasi-situasi yang tidak logis. Seandainya Allah hanya mampu memberi dalam situasi yang logis, berarti pemberian Allah terbatas oleh logika.
Tapi pemberian Allah pemberian yang luas, sehingga luas dalam arti pemberian itu datang dalam keadaan yang logis, tapi pemberian itu pun tidak terhalangi oleh hal-hal yang tidak logis. Itu yang saya hormati, pemberian Allah dalam Asmaul Husna kadang-kadang bernama Ar-Razzaq. Allah Maha memberi. Tapi kadang-kadang Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Ada yang tahu? Allah Maha memberi. Apa perbedaan Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq? Maha memberi dan Maha memberi rezeki. Perbedaannya ibu sekalian, Ar-Razzaq bahwa Allah memberi melalui ikhtiar Anda. Semua pemberian Allah melalui ikhtiar Anda ini dinamakan dengan Ar-Razzaq. Anda pergi ke pasar, pulang bawa untung. Itu namanya Ar-Razzaq. Pemberian Allah melalui ikhtiar Anda. Tetapi pemberian Allah tanpa ikhtiar dari Anda ini dinamakan dengan Al-Wahhab. Ini dinamakan dengan Al-Wahhab. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meminta anak, padahal istrinya telah nenek dan dia telah tua. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak dengan kata rezeki. Ya Allah, berikan aku rezeki berupa anak. Karena anak bagi Nabi Ibrahim tidak lagi rezeki. Mengingat tidak lagi ada faktor-faktor yang logis, tidak lagi ada ikhtiar-ikhtiar manusiawi untuk Nabi Ibrahim memiliki anak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anak dengan kata Wahhab. Rabbi habli. Rabbi habli minas salihin. Mestinya dia bisa mengatakan Rabbi rzuqni minas salihin. Ya Allah, berikan aku rezeki berupa anak yang saleh. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta dengan urzuqni, tetapi habali. Kenapa? Karena urzuqni bahwa Anda meminta pemberian Allah melalui ikhtiar. Kalau Anda tidak lagi ada ikhtiar, tapi Anda menginginkan pemberian Allah, maka mintalah pemberian itu dengan kata habali. Rabbi habali minas salihin. Baik. Kembali kepada kata Majid pada ayat 73 dalam surat Al-Hud. Maha pemurah atau yang maha luas pemberiannya, karena pemberian Allah tidak terbatas dalam hal-hal yang logis. Karena pemberian Allah itu pun tidak terhalangi oleh faktor-faktor yang tidak logis. Maka meski situasi tidak lagi logis untuk pemberian Allah, pemberian itu akan tetap datang. Baik. Itulah ayat 73 dalam surat Hud. Kita ke buku halaman 78. Penulis berkata Al-Majid berarti yang amat sangat banyak kebaikannya kepada hamba-hambanya. Jadi kalau Anda baik dalam satu hal saja, Anda belum dinamakan Majid. Tapi kalau kebaikan Anda kebaikan yang sangat banyak, Anda baru dinamakan seorang Majid. Maka Allah Azza wa Jalla dinamakan Al-Majid karena kebaikan Allah kebaikan yang sangat luas. Karena pemberian Allah pemberian yang tiada terbatas. Saya ulangi kembali, pemberian Allah pemberian yang luas tiada terbatas karena pemberian Allah itu tidak terbatas logika. Bahkan dalam situasi-situasi yang tidak logis, pemberian Allah itu tidak terhalangi sama sekali. Itulah Al-Majid, yang maha memberi meskipun dalam situasi-situasi yang tidak logis. Nah, dari sini ibu sekalian ambil pelajaran penting bahwa rata-rata manusia saat dihadapkan dengan situasi yang logis kemudian kalah.
ini situasinya tidak logis lagi, kita mundur saja. Rata-rata manusia kalah dengan situasi yang tidak logis. Karena memang kekuatan manusia hanya pada batas-batas yang logis saja. Sehingga apabila kita telah sampai dalam situasi yang tidak logis, kekuatan kita udah nggak ada lagi sampai di sana. Namun saat kekuatan kita sudah patah dengan situasi yang tidak logis, kenapa Anda mundur? Kenapa Anda tidak menggunakan dan mengandalkan kekuatan Allah Azza wa Jalla? Nah, ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada kata putus asa bagi orang yang melihat segala keadaan dengan iman. Tidak ada kata putus asa bagi orang yang melihat segalanya dengan nama Allah Al-Majid. Tidak ada pintu yang tertutup di depan Anda sepanjang Anda melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. La haula wala quwata illa billah. Pintu ini tertutup untuk kekuatanku yang telah rapuh, tapi bagi Allah yang Maha kuat tidak ada pintu yang tertutup. Nabi Ibrahim seorang kakek, istrinya adalah seorang nenek. Tertutupkah pintu mereka berdua untuk memiliki anak? Tidak tertutup. Pintu memiliki anak bagi sepasang kakek dan nenek, pintu itu terbuka. Terbuka karena nama Allah Al-Majid. Karena pemberian yang sangat luar biasa itu, tidak mengenal pintu yang tertutup. Masalah kita jemaah sekalian yang saya hormati, kita kalah dengan situasi yang tidak masuk akal karena kita lupa bahwa ada satu kekuatan ala kulli syai'in qadir. Satu kekuatan yang mampu segala-galanya, yaitu kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ibu yang saya hormati, Nabi Sulaiman alaihi salam menguasai dunia. Dari timur ke barat. Dunia 100% dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki anak, seorang nabi. Memiliki cucu, seorang nabi. Memiliki cicit, seorang nabi. Pertanyaan ibu sekalian, bagaimana Nabi Sulaiman bisa berkuasa 100% terhadap semua bumi? Beliau berkuasa 100% melalui doa. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki anak, cucu, cicit, semuanya nabi? Jawabannya melalui doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Jadi coba renungkan hal ini baik-baik. Kekuasaan dunia 100% ada di tangan Nabi Sulaiman melalui doa. Anak-anak dan cucu dan cicit nabi-nabi ada di tangan Nabi Ibrahim melalui doa juga. Kalau begitu, sepanjang Anda memiliki doa, sepanjang itu tidak ada putus asa. Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, begitu beliau menafsirkan firman Allah yang memerintahkan berdoa, Udu'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku agar aku memberi. Kata Imam Hasanul Basri, Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita berdoa lalu Allah enggak ngasih. Seakan-akan Allah mengatakan, mintalah kepada aku tapi aku enggak ngasih. Subhanallah, Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita meminta, lalu kemudian Allah enggak ngasih. Enggak mungkin. Tapi ketika Allah membuat Anda berdoa, menggerakkan hati Anda untuk meminta, karena memang Allah ingin, karena Allah ingin pemberian ada di tangan Anda. Baik.
Al-Majid secara bahasa ya kita lewati saja. Alinea berikutnya, Al-Majid selalu digandengkan dengan Al-Hamid karena gabungan keduanya mencakup semua sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Karena Allah terpuji dalam kebaikan-kebaikan dan keagungan-keagungannya. Al-Quran tidak pernah memisah antara Hamid dengan Majid. Tadi ayat 73 dalam surat Hud. Innahu Hamidum Majid. Kenapa? Karena di dalam dua nama ini, Hamidum Majid, terkandung sifat zatiyah dan terkandung pula sifat fi'liyah. Ibu yang saya hormati, apa yang dimaksud sifat zatiyah dan apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah? Yang dimaksud dengan sifat zatiyah adalah sifat yang melekat pada Allah tanpa faktor A, faktor B, faktor C. Begini deh, saya bandingkan dengan Anda dan tentu bukan untuk membandingkan dengan Allah. Anda dan saya memiliki sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang tidak dipengaruhi oleh A dan B. Misal, ibu bertubuh tinggi. Tinggi itu sifat ibu yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Ibu senang, ibu gelisah, tinggi itu nggak berubah. Ibu banyak uang, ibu banyak hutang, itu nggak mempengaruhi tinggi ibu berkurang atau tidak. Jadi satu sifat yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dinamakan dengan sifat zatiyah. Tapi kalau saya katakan ibu seorang yang suka senyum. Suka senyum itu adalah sifat, tapi dipengaruhi oleh faktor lain. Ada yang membuat ibu senang, ibu senyum. Tapi ada yang membuat ibu gelisah, maka senyum itu pun hilang. Maka senyum dinamakan dengan sifat fi'liyah. Baik. Penulis mengatakan Allah Maha terpuji, Majid, Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah. Ini semuanya berhubungan dengan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Baik, coba kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Melihatnya Allah zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah. Ya, Allah Maha melihat itu sifat zatiyah. Nah, melihatnya Allah Hamidun Majid. Melihatnya Allah adalah Maha terpuji. Majidun artinya adalah Maha mulia. Baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki, itu sifat zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Baik, sifat fi'liyah Allah pun kembali kepada Hamidum Majid. Allah Maha memberi rezeki karena Allah Hamid terpuji. Majid karena Allah Subhanahu wa taala Maha mulia. Baik, itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Bahwa semua nama Allah, baik yang zatiyah atau semua sifat Allah, baik yang zatiyah ataupun yang fi'liyah, semuanya kembali kepada Hamidun dan Majid. Baik, kita lihat berdoa dengan nama Al-Majid. Berdoa dengan nama Al-Majid. Yang pertama, Allah menyebutkan kebaikan dan kemuliaannya dalam banyak ayat. Allah juga menamai kitabnya dengan Al-Majid, yakni yang mulia, yang agung. Sebab kemuliaan dan ketinggian akan dianugerahkan kepada siapapun yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Oleh sebab itu, maka cara paling besar bagi seorang hamba untuk mengagungkan Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghitung pujian dan pengagungan untuknya sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Jadi kata penulis, Allah menyebutkan kebaikan dan kemuliaannya dalam banyak ayat.
Ayat-ayat Al-Quran penuh dengan cerita-cerita tentang kebaikan Allah. Ayat-ayat Al-Quran penuh dengan cerita tentang nikmat-nikmat Allah. Misalnya ayat bercerita tentang bagaimana kita dulunya adalah setetes air yang hina, Allah ubah menjadi darah, menjadi daging, dan akhirnya kita lahir menjadi manusia. Allah pun panjang sekali bercerita tentang rezeki. Allah pun panjang sekali bercerita tentang perlindungan. Dan akhirnya dalam surat Ar-Rahman Allah beberkan kebaikan-kebaikannya, dan kemudian Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nah, jadi Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir penuh dengan cerita-cerita pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Al-Quran dinamakan dengan Kitabun Majid. Qaf wal Quranil Majid. Qaf demi Al-Quran Al-Majid yang mulia. Nah, kenapa Al-Quran dinamakan dengan, disifati dalam surat Qaf dengan kitab yang majid? Majid asal artinya adalah pemberian yang luas. Tentu saja pemberian yang luas itu adalah satu kemuliaan, tapi makna asli dari Al-Majid adalah pemberian yang sangat luas. Itu asal arti dari Al-Majid. Nah, saya ulangi, Al-Majid asal artinya adalah pemberian yang sangat luas. Kenapa Al-Quran digelari dengan Al-Majid? Dalam surat Qaf Allah berfirman, "Qaf wal Quranil Majid." Jawabannya, Al-Quran dinamakan dengan Al-Majid karena cerita Al-Quran dari awal sampai akhir adalah cerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Anda ingin melihat rincian pemberian Allah sedetil-detilnya, maka bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran, lihat artinya, lalu kemudian tadabbur. Lakukan perenungan. Saat kita membaca Al-Quran dengan perenungan, maka kita akan melihat nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Masalahnya jamaah sekalian, kalau kita ingin hanya melihat nikmat dengan mata kepala terhadap nikmat yang ada di depan kita, mungkin tidak banyak nikmat yang terlihat hanya dengan pandangan mata kepala. Tapi ketika Anda ingin melihat nikmat melalui Al-Quran, Anda akan melihat nikmat yang sangat luar biasa. Ini kan di depan mata kita nikmat banyak sekali. Tapi nikmat yang nampak dengan mata kepala sangat sedikit dibandingkan nikmat yang Anda lihat melalui pendalaman dan pengkajian terhadap Al-Quran. Jadi, saya ulangi, kalau Anda ingin melihat betapa luasnya nikmat Allah Azza wa Jalla, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, dalami, renungi, Anda akan melihat nikmat yang sangat banyak saat membaca Al-Quran. Karena cerita Al-Quran dari awal sampai akhir adalah cerita pemberian-pemberian. Baik, selanjutnya penulis berkata, oleh karena Allah Al-Majid yang maha mulia dalam arti maha luas pemberiannya, maka Allah menamai kitab suci dengan Al-Majid karena cerita kitab suci ini sangat banyak sekali tentang pemberian Allah yang tiada terbatas. Oleh sebab itu, siapa yang ingin kemuliaan, sedekat mungkinlah dengan Al-Quran. Sedekat mungkin dengan Al-Quran. Allah namai Al-Quran dengan Al-Majid. Kalau Anda ingin memiliki majid, kemuliaan, sedekat mungkinlah dengan Al-Quran. Mencari kemuliaan harus dari yang mulia. Dan ketika Allah menamai kitab suci dengan majid, mulia, berarti Anda akan dapatkan kemuliaan melalui Al-Quran.
Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara penyesalan manusia pada hari kiamat adalah penyesalan manusia dalam hubungannya dengan Al-Quran. Dalam hubungannya dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Nabi kita menegaskan bahwa Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi seseorang. Innal Qur'ana was-sawma ya'tiyani yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seseorang pada hari kiamat. Syafaat dalam bahasa sederhananya adalah pembela. Pengadilan-pengadilan dunia menuntut Anda agar memiliki pembela, agar Anda lepas dari tuntutan hukum. Dan di depan Allah Azza wa Jalla, Allah sendiri yang akan menuntut Anda. Haula wala quwata illa billah. Pengadilan dunia, ketika misalnya seseorang tersangkut kasus, betapa sulitnya untuk melepaskan diri dari tuntutan. Ini jaksa penuntut menuntut A, menuntut B, menuntut C. Betapa sulitnya Anda melepaskan diri dari tuntutan, padahal itu hanya tuntutan manusia yang bernama jaksa. Boleh jadi Anda nggak bisa melepaskan diri dari tuntutan itu, maka Anda membutuhkan pembela. Anda membutuhkan pengacara. Ibu sekalian yang saya hormati, di depan Allah, Anda dan saya akan dituntut. Yang akan menuntut Anda nanti Allah Azza wa Jalla. Haula wala quwata illa billah. Jadi di depan Allah Anda tidak dituntut seorang jaksa. Tapi yang akan menuntut Anda di depan Allah adalah Allah sendiri. Kenapa begini? Itu kenapa dilakukan? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Subhanallah, ibu coba renungkan. Kalau tuntutan jaksa penuntut saja membuat kita gelisah, kehabisan banyak uang, ujung-ujungnya kita kadang-kadang tetap nggak lepas dari tuntutan itu. Pertanyaan adalah, kalau yang menuntut Anda esok adalah Allah, bagaimana Anda akan selamat? Anda akan selamat dengan adanya syafaat alias pembela. Anda akan selamat dengan adanya pembela. Pertanyaan, siapa yang akan membela Anda di depan Allah Azza wa Jalla? Salah satunya adalah Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, bersahabatlah dengan Al-Quran seakrab mungkin, karena di depan Allah tidak ada pembela Anda atas tuntutan-tuntutan Allah selain Al-Quran. Betul Rasulullah akan membela, tapi Anda tidak membutuhkan pembela sebanyak satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Anda membutuhkan sebanyak mungkin pembela, karena kasus Anda di depan Allah bukan cuma 1-2 kasus. Ya Allah, perjalanan hidup kita udah sangat panjang ibu-ibu sekalian, dengan catatan dosa yang sudah sangat panjang juga. Kita membutuhkan pembela yang lebih banyak. Rasulullah syafaat alias pembela Anda di depan Allah. Iya. Kalau memang Allah ridhoi. Puasa akan menjadi pembela Anda. Teman-teman yang akrab adalah pembela Anda. Tapi pada intinya saya katakan Anda butuh pembela sebanyak mungkin. Karena kejahatan Anda di depan Allah sangat banyak. Ibu yang saya hormati, seseorang yang jujur gak mungkin melihat dirinya orang baik. Semua orang yang jujur melihat dirinya penjahat di depan Allah. 100% Anda punya kebaikan, tapi sulit untuk Anda dinamakan baik dengan kebaikan itu, karena di samping kebaikan Anda, kejahatan Anda jauh lebih banyak.
Kebaikan Anda mungkin ada 100, tapi kejahatan Anda 1 miliar. Sehari semalam waktu Anda 24 jam. Yang Anda isi dengan kebaikan 2 jam itu sudah sangat bagus. Selebihnya diisi dengan kejahatan atau diisi dengan yang sia-sia. Yang sia-sia ini juga harus Anda tanggung jawabi di depan Allah Azza wa Jalla. Allah enggak cuma menuntut Anda karena kejahatan, tapi Allah juga menuntut Anda atas kesia-siaan. Maka saya katakan sekali lagi, kebaikan Anda 100% ada. Tapi dibandingkan kejahatan Anda, kebaikan Anda sangat sedikit. Kalau Anda melihat kebaikan yang sedikit dan Anda melihat kejahatan yang sangat banyak, mungkinkah Anda akan merasa baik? Tidak mungkin. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, setiap orang yang melihat dirinya dan kejujuran, maka dia akan melihat kejahatan. Dan setiap orang yang melihat Allah dengan kejujuran akan melihat Allah dengan kebaikan. Ya Allah, betapa engkau baik. Ya Allah, betapa aku sangat jahat. Maka saya katakan, ibu yang saya hormati, keselamatan Anda di depan Allah kemungkinan bukan karena kebaikan Anda. Karena kebaikan Anda sangat sedikit dibanding kejahatan. Keselamatan Anda di depan Allah Azza wa Jalla apabila Allah memaafkan Anda. Itu satu-satunya keselamatan Anda. Saya ulangi sekali lagi. Mengingat kebaikan kita yang sangat sedikit di samping kejahatan kita yang sangat banyak, kemungkinan besar keselamatan Anda di depan Allah bukan karena kebaikan. Tapi peluang Anda untuk selamat, peluang terbesar Anda untuk selamat di depan Allah adalah apabila Allah berkenan memaafkan Anda. Oleh sebab itu, seorang ulama, beliau berkata, bid'atuna tirafun wa dam'un sakib. Satu-satunya modal keselamatan adalah mengaku kejahatan di depan Allah dengan air mata. Satu-satunya modal untuk selamat di depan Allah mengakui kejahatan Anda dengan air mata. Itu sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifati a'malihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang menemukan dalam catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Jadi bahwa dalam catatan amal Anda ada salat, itu belum keuntungan bagi Anda. Karena di samping salat itu ada kejahatan. Tapi kalau di dalam catatan amal ini terdapat istighfar yang sangat banyak, kata Nabi, beruntunglah. Kenapa? Kalau dalam catatan amal Anda ada istighfar yang banyak, berarti kejahatan yang banyak ini akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Semua orang yang besok di depan Allah akan hancur karena istighfarnya lebih sedikit daripada kejahatan. Kalau kejahatan Anda 1000, istighfar Anda 100, insya Allah Anda akan hancur. Tapi kalau kejahatan Anda di depan Allah 1000 dan istighfar Anda misalnya 1 miliar, insya Allah Anda akan selamat. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, istaghfirullah fi ma'idatikum, istaghfirullah ala tariqikum, istaghfirullah ala jami'i syu'unikum. Artinya, hadirkan istighfar saat kalian berada di meja makan. Beristighfarlah sambil kalian berjalan. Beristighfarlah sambil kalian duduk, sambil kalian berbaring. Di setiap keadaan kalian, isi dengan istighfar. Kenapa demikian? Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang menggelisahkan kita lebih dari kejahatan yang banyak ini. Itu kegelisahan luar biasa. Kegelisahan dunia akan berakhir dengan kepergian kita besok. Tapi kegelisahan terhadap dosa-dosa itu nggak akan selesai. Sampai Allah berikan Anda ampunan. Maka oleh sebab itu,
usahakan istighfar Anda lebih banyak daripada kejahatan. Karena kalau sampai kejahatan Anda lebih banyak daripada istighfar, insya Allah Anda akan binasa. Waliyahulillah. Baik, jadi kembali kepada pembicaraan kita. Di depan Allah, Anda akan dituntut oleh Allah. Dan Anda butuh pembela. Apa pembela Anda untuk lepas dari tuntutan Allah? Salah satunya adalah Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran. Lebih khusus lagi ibu-ibu sekalian, 2 surat dalam Al-Quran. Atau 3 surat dalam Al-Quran. Surat pertama adalah Al-Baqarah. Surat yang kedua adalah Ali Imran. Dan yang terakhir adalah surat Tabarak. Kata Nabi SAW tentang Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi SAW, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Nanti pada hari kiamat, Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang menjadi awan untuk menaungi seseorang dari kepanasan. Panas di akhirat, matahari didekatkan 1 mil di atas ubun-ubun. Tapi orang yang banyak membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, di atas kepala mereka ada awan yang membuat mereka sejuk, tidak haus. Ini adalah syafaat dari Al-Baqarah dari Ali Imran. Di antara surat yang disebutkan Nabi kita, maka dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, karena orang yang tidak banyak membacanya hasratun yaumal qiyamah, akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Nah, di antara surat yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara surat yang disebutkan Nabi kita akan menjadi syafaat adalah surat Al-Mulk. Nabi kita bersabda, inna fil Qur'ani la 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surat terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat atau memberi pembelaan kepada seseorang di depan Allah sampai Allah mengampuninya. Yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan Anda membacakan surat Tabarak? Sekali seminggu? Setiap malam. Setiap malam. Pastikan Anda tidak tidur malam sebelum membaca surat Tabarak. Karena kata Nabi SAW bahwa di dalam Al-Quran ada satu surat terdiri dari 30 ayat, kelak akan menjadi syafaat atau pembela bagi seseorang sampai diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Tadi penulis mengatakan oleh sebab itu maka cara paling besar bagi seorang hamba untuk mengagungkan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Iya. Cara paling besar bagi seorang hamba untuk mengagungkan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah dan Al-Quran bercerita tentang banyaknya nikmat Allah. Ibu sekalian yang saya hormati, keagungan Allah Azza wa Jalla dinamakan dengan at-ta'zim atau al-mahabbah. Ibadah hati terbesar kepada Allah. Ingat ibu sekalian, ada ibadah fisik Anda kepada Allah. Tapi ada ibadah hati Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah hati terbesar kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa dalam hati Anda ada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betul dalam hati Anda cinta kepada Allah, ada rindu kepada Allah, ada harapan kepada Allah, ada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ibadah hati terbesar dalam hati Anda adalah bahwa di dalam hati Anda penuh dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah hati yang paling besar. Dan ibu yang saya hormati, apabila hati Anda telah terpenuhi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, maka di dalam hati itu demi Allah tidak ada keinginan untuk melawan, maksiat, dan berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, kalau dalam hati Anda masih ada keinginan untuk berdosa, berarti dalam hati Anda nggak ada keagungan Allah. Karena hati yang telah terpenuhi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, di dalam hati itu nggak ada lagi keinginan berdosa. Rencana-rencana maksiat, keinginan-keinginan maksiat akan terbakar di dalam keagungan Allah Azza wa Jalla. Makanya saya ulangi sekali lagi, ibadah hati terbesar dalam hati Anda bahwa hati Anda terpenuhi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak main-main. Ya, jadi tidak mungkin seseorang jatuh dalam satu dosa kecuali pada saat itu hatinya kosong dari keagungan Allah. Nah, adapun hati yang telah terisi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, maka di dalam hati sama sekali tidak ada rencana berdosa, nggak ada keagungan, nggak ada keinginan untuk maksiat. Pertanyaan adalah, bagaimana Anda memenuhi hati Anda dengan keagungan Allah? Jawabannya sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Dengan bahasa yang ekstrim saya ingin katakan, seseorang yang mengaku mengagungkan Allah, tapi jarang membaca Al-Quran, ini pendusta. Ini pendusta. Karena mustahil keagungan Allah akan mengisi hati seseorang sementara ia tidak dekat dengan Al-Quran, tidak banyak membaca Al-Quran. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, baca Al-Quran lebih banyak, fahami lebih dalam, dan renungkan Al-Quran itu lebih dalam lagi. Jadi tadi penulis mengatakan, cara paling besar bagi seorang hamba untuk mengagungkan Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Dalam kehidupan kita sesama manusia, apabila dalam hati Anda ada keagungan seseorang, maka yang akan mengisi hati Anda adalah keinginan orang tersebut. Misalnya dalam hati saya ada keagungan sosok tertentu, maka yang menjadi pikiran hati ini bagaimana keinginan orang ini selalu ada dalam hati saya. Saya harus baju putih karena dia suka baju putih. Saya harus pakai minyak wangi A karena dia suka dengan minyak wangi A. Saya harus bersikap seperti ini karena dia suka sikap seperti itu. Perhatikan, ketika keagungan seseorang ada dalam diri saya, maka saya akan sibuk dengan dia. Pikiran saya akan sibuk dengan dia. Baju apa yang saya pakai biar dia suka? Minyak wangi apa yang saya pakai biar dia suka? Itulah keagungan seseorang dalam hati kita. Kita akan sibuk dengan orang tersebut. Nah, sekarang Anda bayangkan, kalau keagungan yang maha agung, Allahu Akbar, keagungan yang maha agung, keagungan yang maha besar, betul-betul tumpah dalam hati Anda, maka dipastikan Anda akan sibuk dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya, orang-orang yang hatinya telah penuh dengan keagungan Allah, mereka nggak pernah diam dengan Allah. Mereka selalu berbicara dengan Allah. Kalau mereka mau Allah bicara dengan mereka, maka mereka baca Al-Quran. Itu berarti Allah bicara dengan mereka. Kalau mereka mau, mereka yang bicara dengan Allah, maka mereka berzikir.
Pilihan Anda dua, Allah bicara dengan Anda, baca Al-Quran. Atau Anda ingin Anda yang bicara dengan Allah, maka bacalah zikir, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi pada intinya, hati yang telah terisi dengan keagungan Allah, enggak akan diam dengan Allah. Selalu berbicara dengan Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya beliau mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat menghitung pujian dan pengagungan untuknya sebagaimana dia memujinya sendiri. Kita enggak bisa memuji Allah dengan kata yang betul-betul diridhai Allah. Karena kata pujian yang Allah ridhai apabila Anda menggunakan kata-kata Allah sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Kata puji yang paling Allah ridhoi dari Anda apabila Anda memuji Allah dengan kata-kata Allah. Zikir, membaca Al-Quran. Maka jangan lagi cari zikir-zikir kecuali bersumber dari Allah dan Rasulnya. Banyak orang-orang yang berusaha untuk mengkreasi zikir-zikir baru. Itu semuanya percuma. Jadi, agungkanlah Allah dengan kata-kata Allah sendiri, yaitu Al-Quran. Atau agungkanlah Allah dengan kata-kata yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya melalui sunnah. Baik. Selanjutnya penulis berkata, kedua nama Hamid dan Majid menutup salawat bagi Nabi SAW agar sesuai dengan ayat 73 surat Hud, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kita di akhir tasyahud, tentu di sana kita membacakan innaka hamidum majid. Kenapa? Kata penulis, perhatikan ayat 73 dalam surat Hud. Rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian wahai ahlu bait Ibrahim. Jadi Allah sebutkan rahmat dan keberkahan tercurah kepada keluarga Ibrahim. Kemudian Allah berfirman innahu hamidum majid. Saya ulangi, dalam ayat 73 penyebutan Hamidum Majid berhubungan dengan rahmat dan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Di dalam tasyahud, salawat, Anda mengucapkan salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Di situ Anda sebutkan keluarga Ibrahim. Salawat kepada Ibrahim wa ala ali dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahilah Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dalam ayat keluarga Ibrahim disebutkan oleh dengan Hamidum Majid. Maka ketika di dalam salawat Anda sebutkan Ibrahim dan keluarga Ibrahim, maka salawat itu pun ditutup dengan innaka hamidum majid. Subhanallah, ibu sekalian perhatikan, Al-Quranul Karim hanya menghubungkan hamidum majid dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan begitu Anda bacakan salawat Ibrahimiyah, kembali Anda mengatakan innaka hamidum majid, lagi-lagi untuk keluarga Ibrahim alaihissalam. Betapa agungnya keluarga ini. Ketika keluarga ini dihubungkan dengan dua nama Allah, Hamidun Majid. Baik. Maka salawat tersebut merupakan permohonan pujian dan kemuliaan bagi Nabi SAW. Oleh sebab itu ditutup dengan Hamid dan Majid. Kenapa? Karena Nabi kita tentu salah satu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena Nabi kita adalah doa dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam Al-Quran, Rabbana wa ba'ats fihim
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatina. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka orang Mekah ini rasul dari kalangan mereka yang merupakan keturunan kami. Rasul siapa yang dimaksud? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah kajian kita tentang Hamidum Majid. Satu catatan yang tidak disebutkan oleh penulis, tapi saya sampaikan kepada ibu sekalian, Majid maha mulia, Majid maha agung. Itu pengertian umum. Pengertian khusus dari Majid, bahwa Allah maha luas dalam pemberian. Maha luas dalam pemberian-pemberiannya. Oleh sebab itu ibu sekalian yang saya hormati, jangan pernah melihat keinginan Anda dengan kacamata putus asa. Caranya jangan lihat keinginan Anda dengan kemampuan Anda. Apapun keinginan Anda, lihat, ini keinginanku dan Allah Hamidum Majid. Selesai. Apa rencana kamu? Saya pengen betul naik haji. Pekerjaan kamu ya, pekerjaan suami cuma jual kecil-kecilan. Apa iya? Dengan jualan kecil-kecilan kamu bisa naik haji? Subhanallah, kita memiliki Allah Azza wa Jalla. Karena kita memiliki Allah, maka kita akan melihat keinginan kita. Kita akan melihat keinginan kita dengan apa yang kita tahu tentang Allah. Saya ingin naik haji, dan yang aku tahu Allah itu Hamidum Majid. Saya ingin berhaji, dan yang saya tahu Allah Ghaniyun Karim, maha kaya lagi maha memberi. Saya ingin naik haji, dan yang saya tahu Allah itu maha penyayang lagi maha mendengar. Jadi usahakan, ini alhamdulillah kita udah ngaji Asmaul Husna, usahakan keinginan Anda, bahkan apapun yang Anda lihat, hubungkan dengan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin rezeki, ya sudahlah, Allah Ar-Razzaq, Allah Hamidum Majid. Nah, maka oleh sebab itu jemaah sekalian, Majidun, maha agung, maha mulia, ini pengertian umum. Adapun pengertian spesifiknya, Majid artinya yang maha luas pemberiannya. Kalau pemberian Allah hanya pemberian dalam hal-hal yang masuk akal, itu tidak dinamakan Majid. Karena itu pemberian yang terbatas. Tapi pemberian Allah menembus batas-batas rasio manusia, maka dinamakanlah pemberian Allah pemberian yang luas, dan itulah makna spesifik dari Al-Majid. Oleh sebab itu jemaah sekalian, semua keinginan Anda Majid. Allah maha luas pemberiannya. Karena pemberian Allah maha luas, termasuk keinginan Anda ada di dalam makna Al-Majid. Jadi jangan lagi berputus asa, jangan lagi berkecil hati, jangan lagi gelisah dengan keinginan-keinginan Anda. Segera kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Agama yang sangat mulia ini, jemaah sekalian, mengajarkan kita agar mengembalikan segalanya kepada Allah Azza wa Jalla agar selesai. Karena semua persoalan kita nggak akan selesai dengan manusia. Hanya selesai dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, agama ini mengajarkan kita hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak lagi menemukan takut, dan dia pun tidak lagi menemukan gelisah. Coba camkan ayat ini baik-baik. Sepanjang Anda di atas petunjuk Allah, Anda akan terlepas dari segala ketakutan dan
kesedihan. Yang artinya apabila Anda telah jatuh dalam kegelisahan dan ketakutan, berarti Anda sudah tidak lagi berada di atas petunjuk Allah. Petunjuk Allah sangat banyak. Ada petunjuk Allah dalam fisik kita seperti salat, seperti bicara jujur, seperti tilawah. Ini semua petunjuk-petunjuk Allah dalam fisik kita. Dan ini melepaskan Anda dari ketakutan dan kegelisahan. Tapi petunjuk terbesar Allah ada dalam hati Anda. Bahwa di dalam hati Anda ada taubat, bahwa dalam hati Anda ada keagungan Allah, bahwa dalam hati Anda ada sabar, bahwa dalam hati Anda ada tawakal. Ini petunjuk yang sangat luar biasa. Dan ibu sekalian yang saya hormati, kalau di dalam hati Anda ada takut, dan ternyata di dalam hati Anda ada tawakal, subhanallah. Takut kalau sampai bersentuhan dengan tawakal, takut itu akan lenyap. Anda takut sekarang, berarti dalam diri Anda tawakal sangat lemah. Karena tawakal yang kuat dalam hati seseorang tidak akan bertemu dengan ketakutan, melainkan ketakutan itu akan meleleh. Kenapa sih Anda sedih sekali? Karena dalam hati Anda nggak ada kesabaran. Seandainya dalam hati Anda ada kesabaran, ingat, kesabaran tidak akan bertemu dengan kesedihan, melainkan kesedihan itu akan kalah. Itulah makna ayat dalam surat Al-Baqarah, siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak lagi dia akan takut, tidak lagi dia akan gelisah. Karena petunjuk-petunjuk Allah mengalahkan takut dan mengalahkan gelisah. Makanya saya katakan, kalau dalam hati Anda tawakal, maka takut enggak akan menemukan pintu memasuki hati Anda. Kalau dalam hati Anda ada sabar, maka gelisah dan sedih enggak akan menemukan jalan untuk memasuki hati Anda. Kalau dalam hati Anda ada zuhud, maka serakah enggak akan menemukan jalan memasuki hati Anda. Hati Anda enggak kotor dengan serakah, kecuali karena dalam hati enggak ada zuhud lagi. Jadi kalau dalam hati Anda enggak ada zuhud, maka hati Anda akan kotor dengan serakah. Ketakutan enggak akan mencemari hati Anda kalau di dalam ada tawakal. Kesedihan tidak akan mencabik hati Anda kalau di dalam ada kesabaran. Alhamdulillah kita memiliki agama yang benar. Dan agama yang benar ini, semua ajarannya membuat kita gembira. Semua ajaran dalam agama ini membuat kita tenang. Membuat kita lepas dari segala ketakutan. Membuat kita lepas dari segala kegelisahan. Jadi, ketika hari ini kita belajar nama Allah Al-Majid, yang arti spesifiknya bahwa Allah maha luas pemberiannya. Pemberian itu tidak hanya dalam keadaan Anda lapang. Pemberian itu pun akan muncul dalam keadaan Anda sedih dan sempit. Kalau begitu jamaah sekalian bergembiralah. Bergembiralah dengan nama Al-Majid yang artinya maha luas pemberiannya. Kalau Anda lihat Allah maha memberi, Allah maha memberi, Allah maha memberi, bukankah Anda akan gembira? Saya kira tidak ada yang tidak gembira dengan pemberian. Tidak ada yang tidak gembira dengan pemberian. Maka Allah menamai dirinya dengan banyak sekali nama-nama yang mengandung arti pemberian. Ar-Razzaq, pemberian. Al-Wahhab, pemberian. Al-Karim, pemberian. Kemudian Al-Majid, yang maha luas pemberiannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini pun tidak lepas dari pemberian. Jadi banyak sekali nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mengandung makna pemberian. Karena manusia ini sangat gembira sekali dengan pemberian. Kalau kita gembira dengan pemberian, maka Anda nggak akan gembira dengan manusia. Karena rata-rata manusia kikir.
Kalaupun manusia memberi, mereka memberi sedikit. Jadi kalau kegembiraan Anda adalah pemberian, maka lihatlah Allah. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala luas, dan pemberian Allah Azza wa Jalla tiada terbatas, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak pemberian hanya dalam keadaan-keadaan yang mungkin dan masuk akal. Jadi bergembiralah dengan Allah karena Allah Azza wa Jalla Maha memberi. Baik. Sampai di sini kajian kita. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Insyaallah kajian yang akan datang nama Allah yang ke-22 yaitu Badi'us Samawati wal Ard. Ini insyaallah akan datang. Alhamdulillah. Ada ya. Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan tertulis ataupun barangkali pertanyaan langsung dipersilakan. Enggak ada. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.